Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auraisyah Rizbapasya dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama ada pengertian, dan yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga adalah prinsip. Yang pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos adalah rakyat, dan kratos atau kratein adalah pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Saya akan menjelaskan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, ada berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam bidang politik. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Yang kedua yaitu berdasarkan ideologinya. Yang pertama, ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Dan yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletariat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Selanjutnya ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung dan yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan juga kompleks. Pada umumnya menurut Henry B. Mayo, demokrasi mengandung prinsip-prinsip. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, menghindari penggunaan kekerasan. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, dan menjamin tegaknya keadilan. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat ada demokrasi dengan rule of law, yang kelima ada demokrasi pemisahan kekuasaan negara, yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan ada demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi
yang berkeadilan sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait dinamika demokrasi Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.